Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjawab pertanyaan ujian semester perekonomian Indonesia. Yang pertama, perkembangan sektor industri dan pertanian di Indonesia dewasa ini adalah sangatlah maju dalam kegiatan ekonomi mengelola bahan mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi menjadi bahan bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Walaupun pandemik melanda, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional dan sangat banyak menampung luapan tenaga kerja. Sebagian besar penduduk kita tergantung kepadanya. Perbedaan sektor industri dan pertanian orde lama dan orde baru. Di sektor industri, orde lama bermodal warisan industri era kolonial. Orde lama menggerakkan sektor industri, perangkat tekstil hingga industri pertahanan dikembangkan. Tak hanya itu, di era Orde Lama juga Indonesia mulai menyiapkan tenaga cendekia untuk mengolah warisan industri agar lebih maju. Rombongan anak-anak muda yang berpotensi mendapat ragam beasiswa ke penjuru pusat keilmuan modern. Pada zaman Orde Baru, cita-cita yang sama dilanjutkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Bahkan, pengembangan sektor industri semakin meluas pada masa itu. Indonesia memiliki industri dirgantara yang dibidangi oleh B.J. Habibie. Begitu pula sektor lain lebih cepat bergeliat. Produk otomotif sudah mulai dirakit di dalam negeri hingga melesatnya sektor industri tekstil maupun makanan. Pada sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional dalam menuju suasembada pangan guna mengatasi kemiskinan. Pentingnya peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya menyerap tenaga kerja, menyumbang produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan, dan gizi, serta mendorong bergeraknya sektor ekonomi lainnya. Pada zaman Orde Baru, sektor pertanian di zaman Orde Baru, kebijakan dalam pertanian bagus sekali. Pembangunan irigasi, pembukaan lahan pertanian baru, dan peningkatan SDM petani. Jawaban nomor 2 yaitu perkembangan UMKM dan koperasi Indonesia. Dewasa ini, menurut saya, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat ber-UMKM atau menjadi anggota koperasi adalah secara keseluruhan perkembangan UMKM dan koperasi mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat ber-UMKM dan menjadi anggota koperasi adalah hal yang sangat penting. Yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan sektor UMKM adalah dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan ini dapat melalui kurikulum pendidikan yang terintegrasi mulai dari sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk itu perlu ada kebijakan yang menjadikan mata pelajaran kewirausahaan menjadi salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguatan kewirausahaan akan menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, dukungan pemasaran bagi UMKM juga menjadi penting. Di samping dukungan permodalan, saat ini pemasaran melalui teknologi informasi menjadi hal yang cukup mudah dan murah untuk dilakukan oleh pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah perlu mempercepat proyek infrastruktur komunikasi. Untuk jawaban yang nomor 3, pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia yaitu berangkat dari pengertian globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa ada rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur
dan berkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi